محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسوله وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama mari kita panggilkan duduk. Sehingga pada bagian kita ini kita semua bersyukur bagi semuanya yang ada di sini. Semoga yang ada di semua di sini dapat terus mudah berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya sudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tausikan yang kami sufi ilmu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menujumu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka berbahagialah kita yang sedang berada di sini. Mudah-mudahan termasuk dari antara taman-taman surga. Buat Allah tetap meneruskan keterangan dalam hambanya. Tempat Allah mencurah rahmatnya. Tempat Allah menambah sayap-sayap rahmatnya. Dan tempat Allah menyebut nama hambanya pada makhluk-makhluk mulia yang berada di sini. Semoga kita semua bisa mendapatkan semua keutamaan tadi. Amin. Salawat dan salam, salawat dan kepada kita semua. Dan Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi yang indah ini kita semua bisa berdoa kembali apakah sebagai berkah menjawab sholat tahajud, sholat subuh jamaah, dan kemudian insya Allah sekarang akan melaksanakan qiyamat subuh. Baik, di sini saya selaku pengawas acara tentunya insya Allah akan membawakan beberapa acara. Yang pertama yaitu pembukaan, pembacaan ayat Al-Quran, materi inti, kemudian bahan yang penutup. Baik, kita buka acara ini kan baca bersama bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara ini dibuatkan. Mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara. Dengan kepercayaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Segala puji milik Allah tabaraka wa ta'ala, Zat yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, yang wajib atas kita semua bersyukur atas nikmat tersebut, dan kita gunakan nikmat tersebut untuk semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita ibadahi. Atau seluruh nikmat itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keikhlasan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Nah, kalau kufur terhadap nikmatnya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, maka azab yang akan diberikan kepada orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita syukuri pada kesempatan yang berbahagia ini kita dimudahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa di majelis ilmu, di mana kita mengkaji kitab-kitab para ulama, membaca karya mereka yang mengingatkan kepada kita semuanya akan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala, dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwa tempat kembali kita semuanya bukan di dunia ini, tapi tempat kembali kita adalah akhirat. Maka melalui kitab yang kita kaji, di antaranya kitab Riyadhus Shalihin, karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, setiap ayat-ayat yang dibacakan, hadis-hadis yang disampaikan, mudah-mudahan bisa mengingatkan kita semuanya kepada hakikat kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu negeri akhirat. Semakin orang itu yang menjadi tujuannya akhirat, maka dia akan semakin qanaah hatinya dari dunia ini, semakin zuhud dengan dunia. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ikhlaskan yang kita di dalam menuntut ilmu ini lillahi ta'ala. Nah, puncak daripada rasa syukur itu adalah mentauhidkan Allah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat ketika iblis la'natullah alaihi ingin berusaha untuk menggelincirkan Bani Adam manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menantang iblis. Ketika iblis sudah arogan dan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggelincirkan manusia, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wastafjiz man istata'ta, kerahkan semua kemampuanmu, silakan untuk mengganggu mereka. Bahkan Allah perintahkan wasyarikhum bi khairika, dengan apa? Dengan tunggangan, bisautika, dengan suara-suara, yaitu dengan nyanyian, ataupun dengan kendaraan-kendaraan maksiat yang lainnya. Bahkan Allah perintahkan wasyarikhum fil amwali wal aulad, berserikatlah dengan manusia itu dalam harta dan dalam keturunan mereka. Artinya ada iblis dan keturunannya, syaitan itu bersekutu dengan manusia di dalam apa? Di dalam memperoleh harta. Hartanya tercampur dengan kezaliman, gharar, riba dan yang lainnya, mencuri. Kemudian
Kemudian dalam fil aulad, dalam membuat anak. Orang lupa, bermaksiat, berzina, atau dia berhubungan di antara suami istri tapi tidak mengucapkan, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iblis masuk ikut membuat anak. Atau seorang tidak membaca bismillah saat makan, maka saat itu pun syaitan masuk ikut makan, punya tempat untuk makan dan mengalir di dalam darah. Itu syaitan yajri fi bani Adam, jadi majrid dam. Syaitan itu mengalir pada tubuh manusia seiring dengan mengalirnya pada darah dan darah. Itu kalau kita makan minum ya baca bismillah seperti itu. Makanya baca bismillah dan yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Yang hukumnya wajib tadi seperti seorang yang mau berjima, seorang makan dan minum, itu hukumnya wajib untuk membaca bismillah, karena ada bahaya yang mengintarinya ketika dia lupa berzikir kepada Allah. Kemudian di akhirnya nanti Iblis mengatakan, ya Allah, engkau tidak akan mendapati di antara mereka kebanyakan orang-orang yang bersyukur. Ya. Walam tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu orang-orang yang bersyukur. Apa kata para ulama tafsir? Syukur di situ adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas di dalam beramal. Atau di dalam ayat yang lainnya, illa ibadaka minhum mukhlasin. Orang-orang akan tergelincir. La'ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, aku akan sesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhum mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Baik. Sehingga ikhlas ini, masya Allah, kita butuhkan dalam segala hal. Ikhlas kita butuhkan dalam segala hal. Nah, sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah daripada kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang sudah masuk pada bab ikhlas dan menghadirkan niat. Masih ada itunya? Fotokopiannya? Tadi lihat kiri kanan sepertinya belum ada yang itu bawah itu. Ada ya? Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu makna daripada ikhlas. Kemudian para ulama juga menyebutkan beberapa tanda. Bahkan kita dulu pernah menyebutkan, karena kita seorang pelajar ya, dan pembelajar, maka di antara ikhlas, tanda ikhlas itu indikatornya ada berapa? Bisa ada yang ingat? Ada berapa? Disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala dalam Khulasatul Ta'dhim al-Ilm atau kitab Ta'dhim al-Ilm. Ada 4. Ingat, orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu ada 4 tanda. Satu apa? Ahsan. Kemudian ada siapa? An-nafsihi. Raf'ul jahli an nafsihi. Pertama, kalau ada seorang pelajar, dia belajar untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dia nggak mau bodoh. Ada yang mau bodoh? Yang mau bodoh. Tidak ada yang mau bodoh. Kalau dia meniatkan dari perjalanan menuntut ilmunya untuk niat satu, yaitu menghilangkan kebodohan dari dirinya, maka itu disebut dengan
Ikhlas. Yang kedua, an ghairihi. Ya, raf'ul jahli an ghairihi. Kalau tadi an nafsi untuk dirinya saja. Sekarang dia ningkat. Ya, ningkat menuntut ilmu itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga dia ingin menyebarkan ilmu itu kepada orang lain. Enggak ridha melihat orang lain bodoh. Kira-kira ridha enggak melihat teman-teman kita bodoh? Allah, saya nggak apa-apa lah. Yang penting saya kalau belajar nggak ada saingan. Saya paling pintar. Ya kalau paling pintar di antara orang-orang bodoh, mending mana? Pintar di antara orang-orang bodoh atau pintar di antara orang-orang pintar? Pintar di antara orang-orang pintar. Itu yang terbaik. Kalau pintar di antara orang-orang bodoh ya, dia paling mending, paling mending. Makanya di dalam hadis yang lainnya Allah sebutkan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seorang hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dia menuntut ilmu, dia bahagia dengan menuntut ilmu, maka dia pun harus bahagia apa? Melihat orang lain menuntut ilmu. Kita bahagia bisa sholat tahajud, bisa sahur, maka kita pun harus menginginkan hal sama untuk saudara-saudara kita semua. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa iyyakum jami'an. Yang ketiga apa? Niatkan ketika menuntut ilmu itu agar apa? Ilmu itu terjaga. Karena kalau ilmu tidak dipelajari, ilmu itu akan hilang. Ilmu itu akan hilang. Maka ketika kita niat dalam menuntut ilmu itu agar ilmu terjaga, agar ilmu tersebar, ya, agar orang mendapatkan kebaikan-kebaikan dari ilmu itu, niatkan dalam rangka kita menuntut ilmu itu untuk menjaga ilmu, menjaga agama. Yang keempat, niatkan ketika kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk mengamalkannya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah. Ya, sebagaimana ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di awal ayat apa? Awal ayatnya apa? Ketika menjelaskan bab ini, ini kan wa ma umiru illa liya'budullah. Kita tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah. Jadi Allah nggak akan ciptain kita kalau bukan untuk tujuan ibadah. Ibadah itu amalan bukan? Amalan. Ibadah itu apa? Ikhwan bakat kita. Siapa yang mau bantu? Ibadah itu apa? Nah, lupa ingat lupa atau lupa. Ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang meliputi setiap apa yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, terdiri dari ucapan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Kecepatan ya? Sudah bisa menangkap langsung apa itu? Ibadah itu sebuah nama yang meliputi setiap yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa ucapan atau perbuatan yang zahir, yang nampak, dan yang batin.
yang tersembunyi. Ini sudah pernah disampaikan atau belum? Belum. Sudah atau di orang tua ya? Wa ma'umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullah, kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah. Apa? Beribadah dengan perkataan, dengan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan ucapan zahir atau ucapan batin. Beribadah dengan amalan zahir atau amalan batin. Maka di sini para ulama sebagaimana dalam kitab At-Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah Syekh Abdullah bin Jibrin rahimahullah ta'ala, beliau membagi dari makna ini, dari definisi ini ya, bahwa ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Jadi dari definisi ini bahwa ibadah itu adalah sebuah nama yang meliputi setiap apa yang dicintai Allah, yang diridhoi oleh Allah Jalla wa Ala, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir dan yang batin. Kemudian beliau menyebutkan dari sini para ulama membagi ibadah itu menjadi dua kategori. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Tapi kalau ditanya ini definisi dari siapa? Definisi tadi, ibadah tadi adalah apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Cek nanti di kitab Al-Ubudiyah karya daripada siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, sekarang ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah itu apa? Yang kita wajib ikhlas di dalamnya. Karena kita diperintahkan ya oleh Allah Jalla wa Ala, kemudian dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul ikhlas wa idhari niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali al-barizah wal khafiyyah. Nah, di sini juga disebutkan al-a'mal wal aqwal ya. Masyaallah. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amalan dan ucapan al-barizah yang nampak ya, wal khafiyah dan yang tersembunyi. Betul kan? Judulnya itu kan? Kemudian dikutip ayat di surah Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan. Kita semuanya tidaklah diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti apa? Melakukan amalan, baik itu ucapan, perbuatan yang zahir dan yang batin. Dan itu harus disertai dengan apa? Mukhlishina lahuddin, disertai dengan keikhlasan. Baik, kembali. Ibadah tadi dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah yang mahdhah itu adalah murni. Mahdhah pakai dhad, mahdhah. Mahdhah itu adalah murni. Apa maksud murni ini? Ibadah itu tidak boleh diniatkan untuk selain Allah. Jika ibadah itu diniatkan untuk selain Allah, maka terjatuh kepada dosa. Bahkan bisa terjatuh kepada dosa syirik, dosa yang paling besar. Ibadah mahdhah ini ada pada berapa macam? Tadi ada pada ucapan, ada pada perbuatan. Dua, tapi masing-masing dua ini punya sifat yang zahir dan yang batin. Berarti ibadah mahdhah ini nanti ada empat. Ya, rinciannya apa? Ibadah mahdhah yang berupa ucapan batin, ucapan zahir. Ibadah yang berupa amalan batin,
amalan zahir. Baik, kita contohkan satu. Ucapan batin. Apa itu ucapan batin? Ayo agak kencang apa? I'tiqad. Keyakinan iman kita beriman kepada Allah, ya. Keyakinan kita beriman kepada malaikatnya, kepada rukun iman itu disebut dengan ucapan batin. I'tiqad disebutnya. Keyakinan itu disebut dengan qaulun, ya, batin, aqwal al-batin. Ucapan yang sifatnya batinan. Adapun ucapan yang sifatnya zahir apa? Perkataan ibadah mahdhar yang ucapan berupa apa? Yang zahir tilawah Quran. Zikir pagi petang tadi. Kemudian apa lagi? Berdakwah seperti ini. Amalan apa? Amalan ucapan batin. Zahir Pak. Zahir. Zikrullah, tilawah Al-Quran itu termasuk daripada ibadah berupa ucapan zahir. Boleh enggak niatnya untuk selain Allah? Tilawah Al-Quran, bacanya niatnya bukan untuk Allah, boleh enggak? Tidak boleh. Kita nanti setelah menyebutkan jenis-jenisnya kita simpulkan ya. Bagaimana tidak bolehnya disimpangkan ibadah-ibadah ini kepada selain Allah Jalla wa'ala. Kemudian amalan apa? Amalan batin. Atau amalan zahir dulu. Amalan zahir apa? Berupa apa? Contohnya? Amalan zahir. Sholat, ta'lim. Ini amalan zahir kan? Ya, puasa, umroh, haji, ya, itu amalan zahir, amalan zahir. Belajar kelas, itu ibadah. Dan semuanya hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika disimpangkan, maka dia akan tersesat. Jika disimpangkan niatnya kepada selain Allah, maka dia akan tersesat. Bahkan terjatuh, berpotensi untuk masuk neraka. Ya, kita sebutkan nanti hadisnya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian amalan batin. Amalan batin apa? Ikhlas, sabar, amalan apa? Batin kan? Tawakal, raja, khauf, mahabbah, apa lagi? Inabah, isti'anah, itu semuanya amalan batin. Dan itu tidak boleh disimpangkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Paling tambahan tadi yang menyebutkan masalah apa? Zakat. Ya, amalan yang berupa harta. Ya, masuk kepada mungkin amalan zahir ya. Amalan zahir, zakat dari hartanya. Ini juga tidak boleh disimpangkan niatnya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Baik. Di antara bukti bahwa ibadah mahdhah ini ya, adalah ibadah yang murni untuk Allah, tidak boleh disimpangkan kepada selain Allah Jalla wa Ala, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi. Sesungguhnya manusia pertama yang akan disidang, diadili pada hari kiamat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rajulun ustushhida, adalah seorang laki-laki atau seseorang yang syahid, seseorang yang dianggap syahid. Berarti ini melakukan amalan apa? Jihad. Jihad tadi masuknya kategori apa? Aqwal atau af'al? Af'al. Af'al zahir atau batin? Zahir. Af'al zahir. Berarti jihad perintah Allah bukan? Ibadah bukan? Ibadah. Bahkan puncak daripada Islam. Jihad itu puncak daripada Islam. Zirwatus salamihi, puncak daripada Islam itu apa? Jihad. Karena Islam itu tersebar dengan dua hal. Dengan apa? Dengan dakwah dan dengan jihad. Dengan dakwah dan dengan jihad. Ya. Dan pahala jihad itu luar biasa. Pahala jihad itu luar biasa. Orang yang mati syahid itu akan diizinkan oleh Allah nanti untuk memberikan syafaat kepada anggota keluarganya atau kepada yang Allah izinkan dari orang tersebut ingin memberikan syafaat kepada siapa. Kemudian kilatan pedang atau tetesan darahnya ini menjadi modal dia untuk apa? Untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Ini pahala jihad luar biasa. Jalan pintas disebutkan oleh para ulama itu, jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala adalah salah satunya dengan apa? Dengan jihad fisabilillah. Dengan jihad fisabilillah. Itu jalan pintas masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan orang yang mati syahid itu di medan perang itu dimandikan tidak? Tidak. Kenapa? Karena yang memandikannya makhluk-makhluk dari langit. Nah, kembali kata Nabi SAW, manusia yang pertama yang akan disidang pada hari kiamat siapa? Rajulun ustushhida, seorang yang dianggap dia sudah mati syahid. Fa'utiya bihi, kemudian orang tersebut didatangkan. Fa'arafahu ni'amahu, dikabarkan kepada orang tersebut nikmat-nikmat Allah dahulu di dunia. Fa'arafaha, kemudian dia pun mengenal tentang nikmat tersebut. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Fama 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan? Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan? Yang dikenal tadi. Qala, kemudian orang tersebut yang mati sudah merasa mati syahid berkata, "Qataltu fika hatta ustushhid." Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Qala, kemudian dia berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabta." Jawab orang tersebut, "Kadzabta, engkau dusta." Engkau dusta. Apa yang terjadi? Kata Allah, "Walakinnaka qatalta liyuqal jari'un." Engkau dulu berangkat ke medan perang semata-mata hanya ingin disebut sebagai jari'un. Jadi itu apa? Pemberani. Hanya ingin disebut sebagai orang pemberani atau pahlawan. Fakotira, dan sungguh telah dikatakan kau dulu, ya, oleh manusia, ini kau pemberani, kau apa? Jari'un, pemberani.
engkau pahlawan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendustakannya. Mendustakan keikhlasan tadi yang diakui oleh orang tersebut, qataltu fika hatta ustushhid. Aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Maka Allah Subhanahu wa taala apa? Menolaknya. Kadzabka, engkau dusta. Engkau melakukan itu hanya karena apa? Ingin disebut sebagai jagoan, ingin disebut sebagai pahlawan. Summa amara bihi, kemudian diperintahkan malaikat untuk membawanya. Fasuhiba wajhihi, fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Ya, apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat diperintahkan untuk menyeret. Ya. Kalau menyeret gimana? Menyeret itu apa? Ditarik, diseret. Apa yang dibawanya? Bagian kakinya dalam keadaan wajahnya di mana? Di bawah. Di bawah hatta ulqiya finnar, hingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Ada orang ibadah tapi dilemparkan ke dalam neraka. Ada orang melakukan amalan yang dahsyat, ya, yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang ingin cepat masuk surga, yaitu jihad fisabilillah. Tapi di sini ada faedah apa? Kalau tidak disertai dengan keikhlasan, maka apa? Bukan berbuah surga, tapi berbuah neraka. Dan ini dari sini disebutkan, ya, tidak di dalam kitabnya Imam An-Nawawi yang Riyadhus Shalihin, tapi Imam An-Nawawi menyebutkan ini di kitab lain namanya Adabul Alim wal Muta'alim. Dan ini bagian mukadimah daripada kitab, ya, mukadimah kitab Al-Majmu' Syarah Muhaddats. Imam An-Nawawi setelah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din, kemudian beliau membawakan hadis ini. Jadi yang mensyarah, ya, mensyarah ayat ini, surah Al-Baqarah ayat kelima, kemudian ditafsirkan dengan hadis ini adalah Imam An-Nawawi sendiri di kitab lain, yaitu kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Adab seorang, ya, alim dan muta'alim. Ini yang pertama. Yang kedua, warajulun. Ini masih belum selesai hadis. Yang kedua adalah seseorang ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Perhatikan, dan orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Berarti alim wal muta'alim. Ya. Ta'allamal ilma muta'alim. Ya, wa 'allamahu al-alim atau mu'alim. Dan didatangkan nanti golongan yang kedua adalah orang yang belajar dan juga mengajar. Kira-kira kita akan didatangkan. Nanti akan didatangkan. Tapi jangan sampai yang ini, ya. Kita mah inginnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang ingin dilemparkan ke dalam neraka. Tapi kita bisa ambil faedah di sini, ya. Wa qara'a al-Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Kira-kira ini amalan penghuni surga atau amalan penghuni neraka? Penghuni surga.